Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Farid Dimjati Lusno, DRMKL, selaku PJMK dari Mata Kuliah Agama Islam 2, yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen pengampu dari Mata Kuliah Agama Islam 2, beserta teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya bioetik memiliki keterkaitan dengan kerangka berpikir Islam, salah satunya bioetik kesehatan masyarakat. Untuk itu, kami dari kelompok 6 Agama Islam 2 IKM 3A Sikia Universitas Airlangga akan memaparkan materi dengan judul Bioetik Kesehatan Masyarakat dalam Kerangka Berpikir Islam. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama ada Dian Wahyuwardani dengan NIM 194221003. Yang kedua ada Asma Fajar Mutakin dengan NIM 194221004. Yang ketiga ada Ira Yunianti dengan NIM 194221008. Selanjutnya ada Anzilika Afia Syafitri dengan NIM 194221009. Selanjutnya ada Wulan Setia Ningrum dengan NIM 194221014. Dan yang terakhir ada saya Muhammad Devantri Oktavadhan dengan NIM 194221041. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang. Bioetika merupakan cabang etika yang berkaitan dengan pertimbangan etis dalam ilmu pengetahuan biomedis dan praktek medis. Urgensi bioetik dalam bidang teknologi kedokteran yang selalu digunakan untuk mempelajari permasalahan-permasalahan dalam bidang kehidupan pada saat ini maupun yang akan datang. Keterkaitan bioetik dengan moral, agama, budaya, dan norma yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman kerangka berpikir Islam untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam berbagai bidang, salah satunya bioetika. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat diambil rumusan masalah yaitu bagaimana keterkaitan bioetik pada kesehatan masyarakat atau eutanasia dalam kerangka berpikir Islam. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Tujuannya yaitu untuk memberikan informasi mengenai keterkaitan bioetik kesehatan masyarakat atau eutanasia dalam kerangka berpikir Islam. Manfaatnya bagi penulis yaitu dapat bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki mengenai bioetik kesehatan masyarakat atau eutanasia dalam kerangka berpikir Islam. Manfaat bagi pembaca yaitu dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan bahan referensi mengenai bidang bioetik kesehatan masyarakat atau eutanasia dalam kerangka berpikir Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian bioetik. Bioetika atau etika biologi bisa didefinisikan sebagai penyelidikan kritis terhadap aspek-aspek moral dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kesehatan dan ilmu-ilmu biologis. Kemudian, Universitas Oxford mendefinisikan bioetika sebagai studi mengenai implikasi moral dan sosial dari teknik-teknik yang muncul akibat kemajuan dalam ilmu pengetahuan biologis. Sementara itu, filosof Van Rensselaer Potter menggambarkan bioetika sebagai sebuah disiplin baru yang menggabungkan pengetahuan biologis dengan sistem nilai manusia yang bertujuan membangun jembatan antara ilmu pengetahuan dan humaniora serta membantu manusia untuk bertahan dan memajukan dunia yang beradab. Selanjutnya, pendekatan bioetik. Pendekatan bioetik terbagi menjadi 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan teologi. Pendekatan ini membahas aspek-aspek terkait the end justifies dalam konteks hukum dan tindakan atau keputusan yang diambil demi kepentingan medis dan digunakan untuk menghadapi masalah medis. Sebagai contoh, dalam situasi darurat di mana tidak ada dokter yang tersedia dan pasien terlalu jauh untuk dirujuk, seorang perawat dapat memberikan pertolongan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki untuk menjaga keselamatan pasien.
Yang kedua, pendekatan deontologi. Pendekatan deontologi berasal dari kata Yunani deon yang berarti kewajiban. Pendekatan deontologi berarti juga aturan atau prinsip. Prinsip-prinsip tersebut antara lain autonomi, informed, consent, alokasi sumber-sumber, dan eutanasia. Contohnya, seorang dokter bersama dengan tenaga kesehatan lainnya sering kali harus menghadapi situasi sulit, seperti dalam kasus di mana seorang pasien didiagnosis dengan leukemia stadium akhir, sebuah jenis kanker darah putih. Dalam situasi ini, dokter perlu memberitahu pasien dan keluarganya tentang kondisi penyakit pasien agar mereka dapat mengambil tindakan selanjutnya yang diperlukan. Yang ketiga, pendekatan intuitionism. Pendekatan intuitionism menggambarkan pandangan atau sifat manusia dalam menilai apa yang benar dan salah tanpa bergantung pada pemikiran rasional atau irasional dari suatu situasi. Contoh dari pendekatan ini, ketika seorang dokter berdasarkan intuisi dan pandangan moralnya yang kuat, memutuskan untuk memberikan perawatan intensif kepada pasien yang sebenarnya memiliki prognosis yang sangat buruk, karena ia merasa itu adalah tindakan yang benar dan etis untuk mencoba menyelamatkan nyawa pasien tersebut meskipun kemungkinannya kecil. Selanjutnya yaitu prinsip bioetik. Yang pertama, prinsip otonomi, yang mengacu pada setiap individu memiliki kebebasan dalam bertindak, membuat keputusan sesuai dengan rencana yang telah dipertimbangkan secara mandiri, serta mencakup tanggung jawab terhadap pilihan yang telah diambil. Prinsip ini juga disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Jasiyah ayat 23. Yang kedua, prinsip keadilan, yang mengacu pada perintah untuk bertindak adil, tidak terpengaruh oleh perbedaan agama, suku, atau ras. Keadilan dalam konteks ini mencakup perlindungan hak-hak individu, memberikan dan menghormati hak-hak tersebut dengan proporsi yang sesuai. Prinsip ini juga dapat ditemukan di dalam ayat-ayat Al-Quran, salah satunya Quran Surah An-Nisa ayat 58. Yang ketiga, prinsip berbuat baik. Prinsip ini mengacu pada kewajiban atau perintah untuk melakukan tindakan yang baik, mendorong kita untuk memberikan bantuan kepada orang lain, dan memperhatikan kesejahteraan orang lain. Prinsip berbuat baik juga dapat ditemukan dalam ayat-ayat Al-Quran seperti Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Dan yang terakhir, prinsip anti kejahatan. Prinsip ini dikenal dengan istilah primum non nocere, yang berarti yang terutama adalah tidak merugikan. Prinsip untuk tidak merugikan orang lain juga ditemukan dalam Al-Quran sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 148. Selanjutnya saya akan menjelaskan bioetika dalam Islam. Pembelajaran bioetika dibutuhkan dalam penerapan dan ijtihad bidang kesehatan dalam pandangan Islam, sebab bioetika menekankan pada pengembangan berpikir untuk menentukan sisi baik buruk atau dimensi etis dari biologi modern dan teknologi yang terkait dengan kehidupan. Sedangkan Islam sendiri sangat menekankan pentingnya berpikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pernyataan tentang peranan akal dalam beragama. Agama itu adalah penggunaan akal, tiada agama bagi orang yang tidak berakal. Dalam Al-Hadis, keharusan manusia untuk selalu menggunakan akal dan pikirannya difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17 hingga 20, yang mana artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana ia diciptakan, dalam aspek reproduksi dan fisiologi, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dalam aspek fisika, dan gunung, bagaimana ia ditegakkan, dalam aspek geologi, dan bumi bagaimana ia dihamparkan dalam aspek geografi. Selanjutnya, menurut Nuraliyah Ali, pada tahun 2019 ada 6 prinsip bioetik Islam. Yang pertama yaitu prinsip keadaan darurat, yaitu sesuatu yang menjadi diperbolehkannya ketika darurat, yakni tidak ada pilihan lain atau semata-mata hanya menjaga dan melestarikan kehidupan. Yang kedua, prinsip menjaga dan melestarikan kehidupan. Keputusan yang diambil hanya semata-mata untuk
menjaga dan melestarikan, bukan untuk maksud lain atau dasar ambis yang berlebihan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku, yang mana hal tersebut tidak dapat diterima dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, prinsip kepentingan yang lebih besar. Keputusan yang diambil harus tergantung dengan maksud kepentingan yang lebih besar. Yang keempat, prinsip peluang keberhasilan. Keputusan yang diambil harus sudah memperhitungkan kemungkinan atau peluang keberhasilannya. Yang kelima, prinsip manfaat dan kemudaratannya. Keputusan yang diambil harus sudah memperhitungkan keuntungan dan kerugian, kemaslahatan, dan kemudaratannya. Yang keenam, prinsip tidak ada pilihan lain. Keputusan yang diambil harus sudah memperhitungkan ada tidak adanya pilihan lain, sehingga akhirnya keputusan tersebut harus diambil. Selanjutnya, kaidah dasar bioetik dalam Islam. Menurut Abdul Hamid dalam Ali tahun 2019 menyatakan bahwa dalam pandangan Islam memiliki kaidah dasar yang dijadikan pilar dalam pelaksanaannya. Di antaranya yaitu yang pertama kaidah niatan atau kaidah niat. Niat yang tergantung dalam hati seseorang sewaktu melakukan perbuatan menentukan nilai dan status hukum dari perbuatan yang dilakukan. Kaidah tersebut memberikan pengertian bahwa setiap yang dilakukan manusia baik berupa perkataan atau perbuatan diukur menurut niat pelakunya. Prinsip ini meminta dokter agar berkonsultasi dengan hati nuraninya. Terdapat banyak masalah mengenai prosedur dan keputusan medis yang tidak diketahui oleh orang awam. Seorang dokter dapat saja melakukan prosedur dengan alasan yang mungkin masuk akal dari sudut pandang luar, namun sesungguhnya niatan berbeda dan bersungguh. Selanjutnya, kaidah keyakinan atau kaidah al-yakin. Yang dimaksud yakin adalah sesuatu yang menjadi tetap dengan bukti penglihatan atau petunjuk tertentu. Maksudnya, seseorang dapat dikatakan meyakini terhadap perkara apabila telah ada bukti dan keterangan yang ditetapkan oleh panca indera dan petunjuk lainnya. Sedangkan yang dimaksud ragu adalah pertentangan antara tetap dan tidaknya, di mana pertentangan tersebut sama antara batas kebenaran dan kesalahan tanpa dapat dipilih salah satunya. Maksudnya, apabila seseorang telah meyakini terhadap sesuatu perkara, maka yang telah diyakini tidak dapat dihilangkan dengan keraguan-raguan. Tidak ada yang benar-benar pasti dalam ilmu dokter. Artinya, tingkat kepastian dalam ilmu kedokteran tidak dapat mencapai standar yakin yang diminta oleh hukum. Meskipun demikian, diharap dokter dalam mengambil keputusan medis mengambil keputusan dengan tingkat probabilitas yang terbaik dari yang ada, termasuk pula dalam hal diagnosis. Perawatan medis didasarkan dari diagnosis yang paling mungkin. Yang ketiga, kaidah kemudorotan atau kaidah al-doror. Kaidah ini menunjukkan bahwa pada dasarnya hukum Islam berusaha menjauhkan manusia dari kemudaratan, baik perorangan maupun masyarakat, guna mewujudkan kemaslahatan. Darurat adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia karena jika tidak diselesaikan, maka mengancam agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dengan darurat akan adanya penghapusan hukum dan diharapkan akan datangnya kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Kaidah ini menciptakan keseimbangan antara kerugian dan manfaat. Dan dalam situasi di mana tindakan medis yang direncanakan dapat memiliki efek samping, kita mengikuti prinsip bahwa mencegah penyakit memiliki prioritas yang tinggi daripada mendapatkan manfaat yang setara. Berdasarkan prinsip mencegah kemudaratan lebih utama daripada mendapat manfaat yang setara. Namun jika manfaat tersebut memiliki kepentingan signifikan lebih tinggi daripada resiko, maka yang
maka mencapai manfaat tersebut memiliki prioritas yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu kaidah kesukaran atau kesulitan atau kaidah masyaqqat. Masyaqqat adalah kesukaran yang menghendaki adanya kebutuhan tentang sesuatu. Apabila tidak terpenuhi, tidak adanya bahaya eksistensi manusia. Dengan masyaqqat akan datangnya rukhsah, keringanan. Pada prinsipnya, segala hukum asal berlaku umum, tidak melihat pada sesuatu keadaan tertentu atau orang tertentu. Namun dalam pelaksanaannya sering menimbulkan kesukaran. Oleh sebab itu perlu diadakan cara lain untuk menghindari kesukaran dengan pengecualian hukum. Atas dasar ini, hukum dijalankan sesuai dengan kemampuan manusia. Kaidah ini dimaksud agar ketentuan hukum dapat dilaksanakan oleh manusia kapan dan dimanapun saja, dengan memberi keringanan ketika mengalami kesulitan dan melaksanakannya. Dalam kondisi yang menyebabkan gangguan serius pada kesehatan fisik dan mental, jika tidak segera disembuhkan, maka kondisi tersebut diberikan keringanan dan dalam mematuhi dan melaksanakan peraturan dan kewajiban syariah. Adanya suatu kesulitan tidak menghilangkan secara permanen hak-hak masyarakat yang harus dikompensasi dan dikembalikan pada keadaan semula seiring dengan waktu. Jika hambatan telah dilewati, tindakan medis atau intervensi kesehatan yang dilarang kembali menjadi terlarang. Yang kelima, kaidah adat kebiasaan atau kaidah al-urf. Adat kebiasaan atau urf adalah segala apa yang dikenal oleh manusia sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka, baik berupa perkataan atau perbuatan. Adat kebiasaan atau urf dibedakan menjadi dua, yakni sahih dan fasid. Adat kebiasaan yang sahih adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan manusia dan tidak menyalahi dalil syara'. Sedangkan yang fasid adalah sebaliknya. Dalam prinsip ini, standar yang diterima secara umum untuk praktek intervensi kesehatan yang disesuaikan dengan budaya dan adat istiadat lokal harus diperkuat oleh syariah. Bila sudah ada standar syariah, maka yang harus diikuti sesuai standar syariah tersebut. Bila tidak ada batasan syariah yang dinas dalil, maka boleh memperhatikan adat istiadat lokal sejauh tidak melanggar syara'. Selanjutnya, di bab 3, kami akan membahas tentang definisi eutanasia, jenis-jenisnya, dan hukum dari eutanasia. Menurut Warijayati pada tahun 2020, definisi eutanasia sendiri berasal dari istilah bahasa Yunani yaitu eu dan thanatos. Kata eu berarti baik tanpa penderitaan dan thanatos berarti mati. Maka dari itu, dalam mengadakan eutanasia, arti sebenarnya bukan untuk menyebabkan kematian, akan tetapi untuk mengurangi atau meringankan penderitaan orang yang sedang menghadapi kematiannya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis eutanasia. Jenis-jenis eutanasia sendiri dibagi menjadi dua sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang pelaku dan yang kedua ada dari sudut pandang korban. Dari sudut pandang pelaku sendiri, eutanasia dibagi menjadi dua, yaitu ada eutanasia pasif dan juga eutanasia aktif. Eutanasia pasif ini dilakukan untuk membiarkan seseorang meninggal dengan cara menghentikan atau tidak memberikan perawatan yang dapat memperpanjang hidupnya. Jadi dalam eutanasia pasif ini petugas kesehatan membiarkan pasiennya meninggal dengan cara tidak memberikan perawatan kepada pasien tersebut. Yang kedua ada eutanasia aktif. Eutanasia aktif ini merupakan eutanasia yang dilakukan
secara sengaja, di mana telah disadari bahwasanya tindakan tersebut akan mengakibatkan kematian pada pasien tersebut. Yang kedua, dari sudut pandang korban, eutanasia sendiri dibagi menjadi 3 jenis lagi, yaitu ada eutanasia sukarela, eutanasia diandaikan, dan juga ada eutanasia dipaksakan. Eutanasia sukarela sendiri ini merupakan kematian yang diminta seseorang atau pasien secara sukarela, di mana pada eutanasia sukarela ini timbul karena korban atau pasien menderita penyakit yang dapat menimbulkan nyeri yang tak dapat terhindarkan atau tertahankan, dan penyakit itu sendiri tidak dapat disembuhkan. Jadi pasien di sini sudah berputus asa karena penyakitnya sendiri. Jadi mereka meminta kepada seseorang untuk mengakhiri hidupnya. Yang kedua ada eutanasia diandaikan. Eutanasia diandaikan ini termasuk kematian yang tidak diminta secara tegas oleh korban. Dalam hal ini, korban dianggap atau diabaikan akan memilih atau meminta mati jika ia dapat menyatakan keinginannya. Lalu yang terakhir ada eutanasia dipaksakan. Eutanasia dipaksakan ini merupakan pembunuhan yang dilakukan terhadap pasien yang dalam kondisi sadar untuk menentukan kemauannya. Tetapi pembunuhan tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari pasien itu sendiri. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hukum eutanasia. Hukum eutanasia dalam hukum Islam. Nah, dalam kasus eutanasia sendiri ini menimbulkan banyak kontroversi. Di antaranya ada dalam kalangan kedokteran, pakar hukum, apalagi di kalangan ulama Islam. Hukum Islam belum ada kejelasan atau ketidakpastian dalam menentukan apakah eutanasia termasuk jarimah atau bukan. Akan tetapi, dalam hal eutanasia aktif yang dilakukan oleh dokter berdasarkan inisiatif sendiri tanpa adanya persetujuan dari pasien, ini termasuk dianggap sebagai pembunuhan, karena eutanasia aktif ini sendiri dilakukan secara sengaja tanpa ada persetujuan dari pasien tersebut. Terus Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 151, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq dzalikum wasaqakum bihi la'allakum ta'qilun. Yang artinya yaitu, katakanlah wahai Nabi Muhammad, kemarilah aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, yaitu janganlah mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. Tuhanmu berfirman, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan oleh Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW mengenai perbuatan apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, khususnya kepada orang-orang kafir. Salah satunya adalah perilaku membunuh. Membunuh dalam hal ini dapat diartikan membunuh dengan cara apapun, termasuk membunuh dengan bantuan orang lain seperti konsep dalam eutanasia aktif. Nah, pembunuhan yang dikecualikan dalam ayat ini yaitu pembunuhan yang dibenarkan, seperti membunuh saat berperang melawan orang-orang kafir. Sebagai seorang muslim tidak berhak mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena berputus asa terhadap penyakit yang dideritanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Nah, dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwasanya kamu jangan berputus asa hanya karena kamu mendapatkan masalah. Pasti ada hikmah dalam masalah tersebut. Maka kembalilah kepada Allah, berzikirlah kalau ada pemikiran kamu ingin membunuh diri kamu sendiri. Pasti Allah ada menciptakan kamu, ada hikmahnya. Lalu dalam hukum Islam untuk menanggapi euthanasia secara umum ini memberikan suatu konsep bahwa untuk menghindari terjadinya euthanasia, utamanya euthanasia aktif, umat Islam diharapkan tetap berpegang teguh pada kepercayaannya yang memandang segala musibah termasuk penderita sakit sebagai ketentuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ulama yang berpendapat bahwasanya penderita yang punya penyakit menular dan membahayakan bagi orang lain, jika dibiarkan hidup, hendaknya dilakukan alternatif tindakan lain selain euthanasia. Jadi sebagai seorang dokter atau petugas kesehatan sebaiknya mengambil tindakan lain selain euthanasia. Salah satunya seperti mengisolasi penderita atau pasien tersebut agar tidak berinteraksi atau menularkan penyakitnya kepada orang lain. Jika memang dokter atau petugas kesehatan tidak menyatakan bahwa pasien tidak dapat disembuhkan dengan cara mengisolasi tadi ataupun dengan cara lainnya, hendaknya diserahkan kembali kepada keluarga pasien tersebut, bukan dengan mengakhiri hidup dari pasien tersebut. Soal sakit, menderita, dan tidak kunjung sembuh adalah qadarullah. Itu termasuk takdir Allah. Sehingga mempercepat kematian tidak dibenarkan karena tugas dokter itu menyembuhkan, bukan membunuh. Yang kedua adalah euthanasia dalam aspek hukum pidana di Indonesia. Hukum pidana mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap norma-norma hukum itu sendiri. Di Indonesia, dilihat dari perundang-undangan, memang belum ada pengaturan dalam bentuk undang-undang yang khusus dan lengkap tentang euthanasia. Tetapi, bagaimanapun karena masalah euthanasia menyangkut soal keamanan dan keselamatan nyawa manusia, maka harus dicari pengaturan atau pasal yang kurang-kurangnya mendekati persoalan euthanasia ini. Dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal yang menyinggung masalah euthanasia ini secara pasti memang belum ada, tetapi mungkin ada pasal yang lebih cocok, yaitu euthanasia aktif maupun pasif dilarang menurut pasal-pasal 304, 338, 344, 345, dan 359 KUHP. Yuk, mari kita ambil satu saja pasal, yakni pasal 344 KUHP yang berbunyi, barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh dihukum penjara paling lama 12 tahun. Nah, dalam pasal tersebut kalimat permintaan sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati harus disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh. Jika tidak, maka orang itu dikenakan pembunuhan biasa dan haruslah mendapatkan perhatian karena unsur inilah yang akan menentukan apakah orang tersebut dipidana berdasarkan pasal 344 KUHP atau tidak. Nah, agar unsur ini tidak disalahgunakan, maka dalam menentukan benar tidaknya seseorang telah melakukan pembunuhan, unsur permintaan yang tegas dan unsur sungguh-sungguh harus dapat dibuktikan, baik dengan adanya saksi maupun oleh alat-alat bukti lainnya. Dengan demikian, dalam konteks hukum positif di Indonesia, euthanasia tetap dianggap sebagai perbuatan yang dilarang, dan dalam konteks hukum positif di Indonesia tidak dimungkinkan dilakukan pengakhiran hidup seseorang sekalipun atas permintaan orang itu sendiri. Perbuatan tersebut tetap dikualifikasi sebagai tindak pidana, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut. Yang ketiga adalah euthanasia dalam hukum kesehatan di Indonesia. Bertumpu pada lafal sumpah dokter dan pendapat dari para ahli,
dokter maupun tenaga kesehatan lainnya tidak diperkenankan untuk melaksanakan eutanasia dan justru harus mengamalkan segala kepandaian serta kemampuan mereka untuk meringankan penderitaan, memelihara kehidupan, dan bukan untuk mengakhiri kehidupan. Dikaji dari segi hukum kesehatan, khususnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, maka dapat dikatakan bahwa belum ada pengaturan secara tegas mengenai eutanasia ini, dan menurut Deklarasi de Eutanasia pada tanggal 5 Mei 1980 yang menyebutkan bahwa tak seorang pun boleh minta tindakan yang mematikan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang dipercayakan kepada tanggung jawabnya. Demikian pula, kode etik profesi menegaskan bahwa betapapun kuatnya keinginan pasien untuk mati, dokter tetap tidak boleh melakukan upaya aktif untuk memenuhi keinginan pasien tersebut. Maksudnya, dokter tidak diperkenankan melakukan tindakan kedokteran yang bermaksud membunuh pasien. Keadaan seperti ini secara hukum diperkuat lagi oleh pasal 344 KUHP yang tadi, yang sama sekali tidak mendukung juga pelaksanaan eutanasia di Indonesia. Oleh karena itu, maka di masa mendatang perlu diperhatikan dan diperhitungkan lagi perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan terkait eutanasia ini, dan kematian janganlah dipandang sebagai suatu fungsi terpisah dari konsep kehidupan sebagai suatu keseluruhan, sehingga konsepsi hak untuk hidup, the right to life, tidak dipastikan begitu saja dengan hak untuk mati, the right to die, Korowa tahun 2019. Berdasarkan presentasi dari kelompok kami, dapat ditarik sebuah kesimpulan, yaitu jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam menanggapi eutanasia, memberikan suatu konsep bahwa untuk menghindari tindakan eutanasia. Selain itu, terdapat beberapa pendapat dari para ulama mengenai eutanasia yang melihat dari sisi kondisi penyakit yang diderita, yaitu hendaknya dilakukan alternatif tindakan selain eutanasia. Sebab, mempercepat kematian tidak dibenarkan karena tugas dokter adalah menyembuhkan, bukan membunuh. Adapun saran dari kelompok kami yaitu yang pertama, masyarakat muslim harus mendorong perdebatan terbuka tentang eutanasia dalam konteks bioetika Islam. Dalam perdebatan tersebut harus melibatkan ulama, dokter, ahli bioetika, pakar hukum, dan anggota masyarakat agar dapat mencapai pemahaman yang lebih baik tentang masalah eutanasia. Yang kedua, perlunya pengembangan etika medis yang jelas dan multidisiplin dalam Islam, agar praktik medis sejalan dengan prinsip-prinsip agama dan dapat membantu mengatasi keputusan-keputusan sulit dalam kerangka nilai-nilai Islam. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bioetika dalam Islam, melalui pendidikan untuk membantu individu membuat keputusan yang lebih baik mengenai perawatan medis mereka sendiri maupun keluarganya. Yang keempat, melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pandangan masyarakat muslim tentang eutanasia agar dapat memberikan wawasan yang lebih dalam kepada pengambil kebijakan dalam mengatasi isu eutanasia, sehingga terbentuk hukum yang jelas dan berbasis etika yang mengatur penggunaan eutanasia dalam Islam yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama. Yang kelima, individu yang mengalami dilematik terkait eutanasia sebaiknya berkonsultasi dahulu kepada ulama agar pandangan mereka terkait kehidupan berubah karena tidak semua masalah dapat diakhiri oleh bunuh diri. Dan yang terakhir, menekankan perawatan paliatif dalam perawatan medis untuk memastikan penderitaan pasien tetap menjadi prioritas tanpa harus mengakhiri hidup mereka. Berikut merupakan referensi yang kelompok kami gunakan dalam pembuatan materi ini. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama presentasi berlangsung, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan berasal dari kelompok kami pribadi. Barakallahu fikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.